Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak selalu semangat ya untuk belajar. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Masuk ke dalam tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menyimak teks bacaan dan percakapan berkaitan tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang aturan di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ya, selanjutnya kita lihat anak-anak. Ya. Kita lihat percakapan ya. Di sini ada sebuah kapal dan juga ada balon ya. Percakapannya dari balon. Bagaimana cara kamu berlayar? Dijawab oleh kapal, perahu ya. Dengan bantuan angin balon. Kemudian balon pun bertanya kembali, angin? Apa itu angin? Dijawab, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Kata kapal. Kemudian dijawab lagi, karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Akhirnya keduanya tertawa. Nah, dari gambar tersebut ya yang sudah anak-anak perhatikan dengan percakapannya, kita lihat ya. Kita coba menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Nah, di sini dijawab adalah membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. Ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung ya? Karena ada udara yang ditiupkan ke dalam balon. Dan yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan ke dalam air? Jawabannya dengan bantuan angin ya. Dan yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, diantaranya ada plastik ya. Plastik yang ditiup, kemudian ban yang dipompa ya, dan lain-lain. Mari kita belajar tentang sifat-sifat benda ya. Di sini ada 2 macam benda ya. Balon dan kantong plastik bening. Kita coba kerjakan cara kerja yang ada di dalam layar ini ya. Silahkan anak-anak praktekkan di rumah. Yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Sudah? Kemudian anak-anak tiuplah kantong plastik sampai menggelembung. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Jadi kedua-duanya diikat, balon diikat dan kantong plastik pun diikat. Silakan anak-anak amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Nah, itu ya. Balon dan kantong plastiknya itu menggelembung ya. Dua-duanya menggelembung, baik balon maupun kantong plastik ya, karena mengandung
gas atau udara ya di dalamnya. Apa kesimpulannya anak-anak? Ya, wujud benda gas tidak dapat kita pegang bendanya, namun bisa dirasakan. Benda gas dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Ya, situ. Sekarang kita baca teks tentang meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara akan mengikuti bentuk wadahnya. Baik, selanjutnya dari teks yang tadi coba kita menjawab ya agar lebih bisa dipahami oleh anak-anak. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon? Bentuk udaranya adalah menyesuaikan dengan bentuk balon, anak-anak. Ya. Kemudian bagaimana juga bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam kantong plastik? Maka jawabannya akan menyesuaikan dengan bentuk kantong plastiknya. Nah, sekarang apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya tidak ya anak-anak, karena bentuk balon dengan kantong plastiknya sendiri berbeda, sehingga bentuk udaranya di situ pun berbeda. Yang terakhir, bagaimana menurutmu sifat udara? Nah, bentuk udara itu mengikuti bentuk wadahnya ya, sifatnya ya anak-anak ya. Selanjutnya nih, ada Beni dan ibunya. Beni bertanya, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Oke, dijawab sama ibunya ya. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Maka bentuknya adalah seperti pistol mainan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita ya, dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, di sini pembelajaran 6 dijelaskan tentang wujud benda ya. Ya. Di sini anak-anak kita baca dulu ya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat ya, ada benda cair dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah sirup dalam botol, teh dalam gelas, atau air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup ya anak-anak. Dari teks wacana ini ya anak-anak mengenai tentang wujud benda, kita akan menemukan ya arti-arti ya, makna dari kata wujud ya, kata padat, kata cair, kata gas, dan ukuran. Kita lihat yuk anak-anak. Nah ini ya, kita akan mencari makna dari kelima kata tadi ya. Nah ini maknanya anak-anak. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ya, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Untuk bentuk padat itu bisa kita pegang,
Bentuk cair hanya kena basahnya saja. Bentuk gas hanya bisa dirasakan kalau gas itu keluar. Seperti itu. Dan ukuran adalah besar sesuatu ya. Itu. Selanjutnya padat adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Kalau cair bersifat seperti air atau encer. Sementara gas itu ringan, bersifat seperti udara. Ya anak-anak ya, itulah makna dari kelima kata tadi. Nah, setelah belajar tadi ya, sekarang anak-anak perhatikan nih, pada saat anak-anak berada di rumah, pastinya ada aturan-aturannya ya anak-anak. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, itu ya anak-anak, kalau tidak mematuhi peraturan biasanya adalah terjadi pertengkaran, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya tentang aturan-aturan ya yang ada di rumah Beni anak-anak. Kita lihat ya. Aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5 pagi ya. Kemudian yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Anak-anak melakukan itu tidak anak-anak? Ya harusnya anak-anak sudah bisa ya merapikan tempat tidur ya. Kemudian yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kenapa tidak boleh lupa waktu anak-anak? Ya, karena waktunya bermain ada, waktunya belajar ada, dan waktunya istirahat ada ya anak-anak, harus terbagi-bagi sehingga hidupnya menjadi teratur. Selanjutnya, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Bagus sekali ya aturannya di rumahnya Beni ini. Selanjutnya, pada sore hari membantu pekerjaan orang tua. Contohnya seperti menyapu ya anak-anak, kemudian menyiram ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, pukul 19 belajar dengan rajin. Nah, pukul 19 ini adalah jam 7 malam. Kalau anak-anak ada PR, silahkan dikerjakan seperti itu ya. Ini waktunya belajar nih malam hari. Selain di pagi hari ya. Kemudian yang 8, pukul 21.00 tidur. Pukul berapa ini anak-anak? Ya, pukul 9 malam. Anak-anak, anak kelas 2 terutama ya. Kalau bisa tidurnya cukup jam 8 malam sudah tidur ya. Karena barangkali kelelahan ya. Sehingga siangnya tidak istirahat ya. Tapi di sini di rumah Beni aturannya adalah jam 9 malam ya. Pastinya berbeda-beda ya aturan-aturan yang ada di rumah anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, coba kita berikan tanda centang ya tentang kegiatan, apakah itu diperlukan, apakah itu tidak boleh. Contoh yang ke-1, menonton sampai larut malam. Maksudnya adalah menonton TV. Kalau larut malam nanti jam 12 malam anak-anak. Ini tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalau menonton TV sampai dengan jam 9 malam saja. Sehingga kalau sampai larut malam, ini kita centang yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak ya. Kemudian yang kedua, membantu ayah dan ibu. Sebagai seorang anak ya anak-anak harus dan patuh kepada orang tua. Jika orang tua menyuruh atau meminta tolong, maka anak-anak harus menurut atau mengikutinya ya. Sehingga ini perlu untuk dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya mengerjakan PR ya, pekerjaan rumah. Maksudnya ini adalah anak-anak sebagai
seorang siswa ya, seorang pelajar ya, anak-anak harus mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang ada dari sekolah ya. Maka ini perlu dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya adalah bermain dengan curang. Nah, kalau bermain dengan curang, bermain dengan tidak jujur, maka akan terjadi keributan atau pertikaian dengan teman yang lain. Nah, ini akan dikatakan sebagai tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Kita harus bermain dengan jujur ya, sehingga saat bermain kita terlihatlah hidup rukun. Dan yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Nah, ini pun sangat penting anak-anak. Jika anak-anak tidak izin kepada orang tua pada saat mau main ke rumah temannya atau bermain di lapangan ya, pastinya orang tua akan bingung mencarinya. Sehingga ini perlu dilakukan oleh anak-anak ya, agar orang tua pun tahu perginya anak-anak kemana. Seperti itu ya anak-anak, ini adalah aturan-aturan ya yang harus anak-anak lakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Hanya sebagai contoh buat anak-anak ya. Nah, anak-anak tadi sudah ya, ada yang bermain pistol-pistolan ya. Sekarang kita lihat nih gambar apa. Di sini adalah gambar anak-anak yang sedang berolahraga dan juga akan bermain ya anak-anak. Nah, menurut Benny, bermain itu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan teman-teman ya. Pastinya ya teman-teman sudah tahu ya. Tadi sudah disampaikan pada video ini ya. Baik. Sini ada pertanyaan. Dari gambar main pistol-pistolan itu ya. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, itu adalah bermain pistol air. Kemudian, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Ini ya, temannya boleh menembakkan hanya boleh ke badan saja. Tidak boleh ke wajah ya, karena khawatir terkena mata ya, terkena telinga atau mulut. Berbahaya itu anak-anak ya, karena airnya adalah bukan air yang telah dimasak ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Maka akan terjadi pertengkaran. Yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar permainan bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, apa manfaat aturan tersebut ya? Manfaatnya adalah agar bermain berjalan dengan tertib dan terciptalah hidup rukun ya anak-anak ya. Baik anak-anak, tadi ya Benny bermain pistol air. Sekarang Benny memiliki satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Kemudian tiba-tiba Udin datang. Dia pun membawa satu pistol air. Di sini pertanyaannya, berapa jumlah pistol air semuanya? Anak-anak perhatikan ya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat ya, dalam lingkarannya ya. Lingkarannya di situ ada Benny, ada Edo ya, dan ada Udin pistolnya itu. Ada berapa jumlahnya ya? Ada Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3. Dari tiap-tiap orang itu memiliki berapa pistol mainan? Ya, semuanya memiliki 1. Sehingga perkaliannya adalah 3 kali 1 ya. Sama dengan 3. Seperti itu. Atau sama saja artinya dengan 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ingat ya anak-anak, 3 kali 1 yang perlu diingat adalah 3 kali angka satunya. Awas jangan tertukar ya. 3 kali angka satunya. Bukan kemudian anak-anak merubah menjadi 1 kali 3.
nanti adanya 1 kali angka 3-nya, sehingga akan salah ya anak-anak, kurang tepat. Jadi kalau 3 kali 1 ya, maka 3 kali angka 1-nya. Kalau kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan, maka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, seperti itu. Adapun tugasnya hari ini ya anak-anak, silahkan nanti anak-anak melihat benda-benda yang ada di rumah ya. Benda-benda yang ada di rumah. Di sini ada contoh boneka, termasuk ke dalam wujud benda yang apa? Apakah padat, cair, atau gas? Nah, di sini boneka contohnya adalah benda padat. Silahkan cari 3 benda lagi ya anak-anak untuk mengisi 2, 3, dan 4. Silahkan nanti anak-anak buat kolomnya seperti ini ya. Kemudian dijawab bendanya apa saja, silahkan ya, bebas. Kemudian yang kedua, aturan di rumahku. Silahkan anak-anak menuliskan aturan yang ada di rumah, di mana aturan itu biasanya sudah disepakati atau disetujui oleh anak-anak di rumah dan semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Silahkan anak-anak tuliskan 3 aturan di rumah ya. Dan yang terakhir, tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan yang berulang. Kemudian tulis hasilnya. Silakan ditulis di sini ya. Tugasnya nomor 1 sampai dengan 3. Demikian pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.